Ustadz, ketika kita punya uang yang berlebih, mana yang harus didahulukan? Sedekah atau bayar hutang? Nah, itu pertanyaannya. Apabila kita mendapatkan rezeki yang berlebih, maka prioritaskan bayar hutang dulu, ya. Karena membayar hutang itu sesuatu yang harus kita dahulukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal yang harus kita dahulukan. Pertama, kalau kita punya anak dan anak kita sudah ada calonnya, segera nikahkan. Ya. Yang kedua, apabila ada yang meninggal, segera pulasara. Segera mandikan, kafani, sholatkan, kuburkan. Segerakan untuk dikuburkan. Yang ketiga, kalau kita punya hutang dan kita ada rezekinya, segera lunasi. Jadi kata Nabi, ada 3 hal yang harus disegerakan. Kalau kita punya anak dan sudah ada calonnya, segera nikahkan. Kalau ada yang meninggal, segera kuburkan. Kalau kita berhutang dan ada rezeki, segera lunasi. Ini keterangan menjawab pertanyaan Anda, kalau saya ada rezeki, apa sedekah dulu, apa bayar hutang dulu? Saya tegaskan, bayar hutang dulu. Karena membayar hutang itu bagian dari sedekah. Ya. Kan kalau kita berhutang dan kita segera membayar, orang yang punya uang itu senang kan? Membuat orang lain senang itu kan merupakan sedekah begitu. Perlu digarisbawahi, kalau yang namanya sedekah itu tidak selamanya berbentuk uang. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tabassumuka li akhika shadaqah. Keramahanmu itu adalah sedekah. Jadi kalau kita ramah sama orang, itu tuh sedekah gitu loh. Ya, kita bertemu dengan orang mengucapkan assalamualaikum, itu adalah sedekah begitu. Ketemu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sedekah. Ketika kita berjalan dan ternyata di jalan itu ada batu yang sekiranya tidak kita pinggirkan, orang bisa celaka, motor bisa tersandung, sepeda bisa jatuh. Akhirnya kita geserkan batu itu ke pinggir. Maka itu adalah sedekah. Jadi yang namanya sedekah itu tidak harus uang. Membuat orang lain senang itu adalah sedekah. Ketika saya punya hutang dan saya segera membayar hutang saya, orang yang meminjami itu pasti senang kan gitu. Karena uangnya kembali. Jadi saya melaksanakan kewajiban dan dalam waktu yang bersamaan saya juga bersedekah. Begitu. Nah, ketika bapak-bapak sekarang banyak kerja di rumah, kemudian ada kesibukan istri, lalu bapak membantu, bapak bersedekah. Lihat istrikaan banyak, bapak bantu ngistrika, bapak bersedekah. Ya. Ketika bapak lihat ya kamar mandi agak kotor, bapak bersihkan. Itu bapak bersedekah. Ya. Jadi yang namanya sedekah itu tidak selamanya bermakna uang. Bahkan wirid dan zikir kita juga itu sedekah. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, setiap ruas tulang kita itu harus disedekahi. Setiap ruas tulang. Coba, dalam tubuh kita ada berapa ruas? Di jari tangan berapa ruas? Sikut, lutut, pokoknya dari ujung rambut sampai ujung kaki, berapa ruas tulang kita? Nabi menyuruh agar kita bersedekah untuk setiap ruas tulang itu. Maka Nabi mengatakan, kullu takbiratin shadaqah. Setiap kali kamu membaca Allahu Akbar, zikir Allahu Akbar, itu sedekah. Kullu tasbihatin shadaqah. Setiap kali kita membaca subhanallah, itu sedekah. Kullu tahlilatin shadaqah. Setiap kali kita membaca la ilaha illallah, itu sedekah. Dan sedekah untuk setiap tulang itu kita bisa ganti dengan sholat duha 2 rakaat. Berarti
Berarti yang namanya sedekah, zikir, wirid, baca Quran, sholat, itu bisa menjadi sedekah. Membuat orang lain senang, meringankan beban orang lain, itu sedekah. Ya. Oke, balik ke pertanyaan Anda. Jadi kalau Anda punya rezeki yang berlebih, tapi Anda punya hutang, maka selesaikan dulu hutang Anda, lalu baru bersedekah. Hutang itu ada dua. Ada hutang yang bersifatnya kelembagaan, ada hutang yang sifatnya private. Contoh, saya pinjam ke Anda secara pribadi. Nah, ini kan boleh jadi saya janjinya Januari, tapi sekarang ada ya saya bayar. Itu lebih afdol. Bagaimana dengan hutang-hutang yang sudah terstruktur? Anda ngambil rumah ke bank syariah, itu harus dicicil 10 tahun. Nah, apakah boleh Anda menangguhkan bayar hutang Anda sesuai perjanjian 10 tahun itu? Nah, itu mah boleh. Karena apa? Yang penting tiap bulan Anda bisa nyicil, gitu loh. Nah, boleh Anda sedekah. Tapi saya mah ingin menyelesaikan ini, ada rezeki walaupun saya kena penalti, saya bayar lebih cepat, saya mau utamakan itu. Nah, itu juga afdol. Ya, jadi hutang itu ada yang bersifat private, ada yang bersifat kelembagaan. Nah, yang saya bilang yang paling bagus adalah mempercepat bayar ketimbang sedekah adalah hutang yang bersifat private, ya. Tapi kalau hutang yang bersifat kelembagaan, ada terminnya, ada jadwalnya, ada tanggalnya, ada waktu yang ditentukan. Nah, itu Anda boleh mengikuti alur sesuai kesepakatan di lembaga itu, ya. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita untuk membayar hutang-hutang kita sesegera mungkin. Amin ya robbal alamin.